50 juta? 100 juta? Susah. Halo teman-teman, apa kabar? Atau bagi kalian yang baru pertama kali singgah di konten Ruang Sekilas Film saya ini, saya ucapkan selamat datang. Dan seterusnya bagi kalian penduduk bumi yang masih rebahan, butuh hiburan, atau sedang lelah dari pekerjaannya, semoga dengan menonton konten saya di episode kali ini bisa membuat kalian terhibur, lebih rileks, terinspirasi, kemudian tentu saja bisa dong membantu dengan mendukung keberadaan konten ini dengan menggerakkan jempol jari kalian dengan memberikan like dan komentarnya. Kabar baiknya ya, Pak? Iya, makasih Bu. Makasih, Pak. Di kesempatan kali ini di episode film yang akan saya review di konten Ruang Sekilas Film ini berjudul Paranoia. Film yang diproduksi dari negara Indonesia ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2021. Film yang bergenre drama misteri ini dibintangi oleh aktor dan artis terkenal Indonesia antara lain Nicholas Saputra, Nirina Zubir, Lukman Sardi, dan ada pendatang baru Kathleen North Lewis. Aduh, gimana ini? Film Paranoia ini merupakan film yang menceritakan tentang traumanya seorang perempuan bernama Dina dari cerita masa lalunya saat dia hidup bersama suaminya di Jakarta. Namun sesaat setelah dia pindah dari Jakarta, Dina bisa lepas dari suaminya. Namun sayang sekali mimpi buruk kembali muncul saat suaminya yang mendekam di penjara kembali datang dan mengejarnya. Gue Rahim, temannya Gion. Dan alur cerita dari film Paranoia ini pun dimulai. Dina sangat ketakutan setelah dia bertemu dengan lelaki bernama Rahim yang merupakan teman dari suaminya Gion. Mendengar nama Gion membuat Dina sangat trauma dan teringat dengan masa lalunya. Dina pun menceritakan hal ini kepada anaknya yang bernama Laura yang diperankan oleh Kathleen North Lewis. Mendengar cerita ibunya ini, Laura pun sadar jika ibunya sudah berbicara hal seperti ini, itu artinya mereka akan segera berpindah tempat. Adegan berpindah ke sebuah penjara. Di sana terlihat seorang laki-laki berambut putih tampak mendengarkan sebuah informasi penting tentang keberadaan istri dan anaknya. Orang tersebut bernama Gion. Dia adalah narapidana kasus kriminal dan juga penjual barang haram. Singkat cerita, saat Gion mendengarkan informasi tentang istri dan anaknya tersebut, Gion segera menelpon Rahim dan memberitahukan informasi tersebut. Gion dan Rahim mulai merencanakan sesuatu. Rupanya Gion tidak hanya mencari keberadaan istrinya, tapi juga tentang patung antik berisi rahasia Gion selama ini. Sama rumahnya. Gue mau datangin sendiri sampai ketemu. Sementara itu, Dina yang sedang bercermin terlihat masih sangat trauma dan mengingat kembali masa lalunya, di mana dalam sebuah scene dia mengingat kembali perbincangan antara dirinya dan suaminya Gion. Pada saat itu suaminya tidak setuju dengan sikap Dina dalam kehidupan rumah tangga mereka yang ingin dia bekerja. Gion sangat marah kepada Dina. Bahkan pada waktu itu Dion pun menyiksa Dina. Perlakuan kekerasan itulah yang membuat Dina sangat trauma dengan sosok suaminya hingga sekarang. Jawab yang jujur. Adegan kemudian berpindah saat Dina dan anaknya Laura sedang menyiapkan barang-barang untuk segera pindah rumah. Namun saat Dina sedang menyiapkan barang-barang, rupanya Dina tidak sengaja menjatuhkan patung antik milik suaminya. Setelah Dina periksa, rupanya patung tersebut berisi bubuk putih di dalamnya. Dina pun kemudian memeriksa kembali patung tersebut, dan alangkah kagetnya setelah dia periksa ternyata bubuk putih tersebut berisi narkoba. Sekarang Dina pun menyadari bahwa suaminya tidak hanya mengincar dirinya, tapi juga keberadaan patung ini yang berisi barang narkoba. Dina pun merahasiakan hal ini dari anaknya, dan dia pun memilih untuk meninggalkan patung ini agar dia tidak dikejar-kejar lagi oleh suaminya. Dina dan Laura akhirnya sampai di sebuah villa yang sangat jauh dari pusat kota, sebuah tempat yang damai.
Walau seperti itu, rupanya Laura masih sangat kesepian karena tidak punya teman di tempat tersebut. Sedangkan ibunya sendiri masih sangat ketakutan, seolah-olah bayangan suaminya masih terus menerornya hingga pada saat itu. Karena jauh dari keramaian, akhirnya Laura memutuskan untuk berenang. Ia ingin menikmati waktu-waktunya dibandingkan harus selalu bersama ibunya yang selalu ketakutan. Dan saat ia sedang berenang, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sedang ingin menikmati suasana pantai. Laura yang melihatnya mencoba untuk menyapanya. Lelaki tersebut hanya memandangnya saja. Dia diam kemudian pergi. Laura yang merasa dicueki malah penasaran dengan lelaki tersebut. Ia pun secara diam-diam mengikuti lelaki tersebut hingga ke rumahnya. Dan siapa sangka ternyata rumah lelaki tersebut bersebelahan dengan villa milik Laura tinggal. Kayaknya orang baik, Bu. Setelah pulang dari rumah itu, Laura pun menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Dina yang mendengarnya yang masih trauma malah merasa khawatir tentang keberadaan orang tersebut. Ia pun bertanya kepada Pak Wayan, penjaga villanya, tentang keberadaan lelaki misterius tersebut. Tapi sayang sekali Pak Wayan tidak mengetahui hal apapun tentang pria misterius tersebut. Hingga pada akhirnya Dina pun masih merasa khawatir, sedangkan Laura malah terlihat sangat tertarik dengan sosok lelaki misterius yang lebih tua darinya tersebut. Merasa bahwa lelaki tersebut tidak berbahaya, Laura pun untuk kali kedua memberanikan diri berkunjung ke rumah lelaki misterius tersebut yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Sikap Laura yang selalu penasaran ini berbanding terbalik dengan sikap ibunya yang selalu ketakutan. Namun hal ini juga yang membuat Laura lebih terbuka berbicara dengan lelaki misterius tersebut. Bahkan dalam satu gerakannya dan ungkapannya, Laura seperti ingin menggoda lelaki yang lebih tua darinya ini. Susah. Laura banyak berbicara dengan kata-kata godaan yang harus dijawab oleh lelaki misterius tersebut. Namun sayangnya scene ini tidak berkembang jauh karena pada waktu itu ibunya datang menjemput Laura memintanya untuk kembali pulang ke rumah. Saya lancang. Tapi saya akan marah sekali. Dalam perjalanan pulang ke rumah, terjadi perselisihan antara ibu dan anak ini. Dina merasa Laura tidak mengindahkan perintah ibunya untuk tidak berteman dengan orang asing, apalagi orang tersebut adalah orang yang baru dikenal. Mau bener mau nggak? Adegan kemudian berganti ke sebuah rumah yang dibuka paksa oleh Gion. Rupanya rumah ini adalah rumah terakhir yang dihuni oleh istri dan anaknya tersebut. Ketika Gion masuk, dia mendapati patung miliknya juga tidak ada di dalam rumah tersebut, hanya menyisakan kotak kosong saja. Gion pun mencoba menghubungi Rahim agar mencari tahu keberadaan istri dan anaknya. Sekarang cariin. Namun siapa sangka patung milik Gion yang seharusnya tertinggal di rumah sebelum mereka pergi melarikan diri, patung tersebut berada di tangan Laura. Rupanya Laura memiliki rencana lain di mana dia ingin menjual patung tersebut tanpa mengetahui isi di dalam patung tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya saat dia ditinggal oleh ibunya untuk pergi sejenak, Laura membawa patung tersebut keluar dari rumah tersebut dan menawarkannya kepada lelaki misterius. Tentang patung ini. Atas dasar kepercayaan dan kepolosan dan tanpa sepengetahuan ibunya, Laura pun memberikan patung tersebut kepada tetangga barunya itu. Dia berharap tetangga barunya tersebut bisa menjualkan patung tersebut dengan harga yang mahal. Di sisi lain, Laura kembali bertemu dengan ibunya dan terjadi percakapan yang mengharukan, di mana pada waktu itu Laura meminta maaf atas sikapnya beberapa hari yang lalu. Dan pada waktu itu juga Dina pun mengatakan kepada Laura seharusnya ayahnya tidak lagi mengejar mereka berdua karena sudah menemukan patung antik milik ayahnya yang dia tinggalkan di rumah. Dan siapa sangka pada waktu itu Laura berpikir yang lain. Adegan kemudian berganti kepada suatu pagi di mana pada waktu itu Dina dan lelaki misterius tersebut kembali bertemu di pinggiran pantai. Pada waktu itu lelaki tersebut mengenalkan dirinya sebagai Raka. Dia adalah seorang insinyur yang sudah lama tidak bekerja. Keberadaan dirinya pun di villa tersebut untuk mengheningkan diri dari keramaian karena ingin menyelesaikan pekerjaannya.
Sementara itu Gion menemui Rahim untuk mencari tahu informasi keberadaan istri dan anaknya yang menghilang darinya. Singkat cerita, Rahim pun tidak mengetahui keberadaan istri dan anaknya. Dia hanya memiliki beberapa alamat yang dahulu Dina kelola sebagai tempat untuk menginap para turis yang menginap di Bali. Ntar gue cek sendiri. Adegan kemudian berpindah ke searching Google yang sedang dilakukan oleh Dina untuk mencari tahu identitas tetangga barunya tersebut. Singkat cerita, dia menemukan identitas bahwa Raka adalah seorang arsitek yang kehilangan anaknya. Selain itu, dia juga ditinggal oleh istrinya akibat kesalahannya yang membuat anaknya meninggal. Merasa dirinya telah membuat kesalahan karena menganggap Raka bukan orang yang baik, dia pun memberikan makanan sebagai bentuk permintaan maaf kepada tetangga barunya tersebut. Di sisi lain, walaupun Dina sangat ketakutan dan membenci Gion, ayah dari Laura, Laura masih menyimpan foto milik ayahnya tersebut dan mengenangnya sebagai seorang bapak. Pada waktu itu, tiba-tiba ibunya muncul mengajak Laura untuk makan bersama dengan Raka yang tidak lain adalah tetangga barunya yang dahulu dia kira sebagai tetangga yang sangat misterius. Makan malam pun terjadi pada waktu itu. Tidak ada kesalahpahaman di antara ketiganya. Mereka pun terbiasa untuk ngobrol, menceritakan pengalaman masing-masing selama hidup di Bali. Setelah acara makan malam selesai, Raka pun kembali mengambil patung yang sebelumnya diberikan Laura. Dia menawarkan patung antik tersebut kepada temannya untuk dijual. Singkat cerita, saat Raka menawarkan patung tersebut, rupanya belum ada penawaran dari temannya tersebut harga berapa yang akan dia berikan. Sementara itu, setelah Laura dan Dina menghadiri makan malam di rumah Raka, Laura langsung tertidur. Saat Dina sedang membereskan kamar Laura, tidak sengaja dia melihat sebuah foto Gion dan Laura waktu Laura masih kecil. Dina sangat shock saat Laura masih menyimpan foto yang seharusnya dia bakar sebelumnya. Adegan kemudian berganti kepada Gion yang sedang mencari keberadaan istri dan anaknya. Dia singgah ke sebuah resort dan hotel yang dahulu dikelola oleh Dina, istrinya tersebut. Dia berbicara pada housekeeper hotel tersebut mencari keberadaan Laura. Dengan tipu muslihatnya, dia berhasil menghajar salah satu housekeeper hotel tersebut dan mencari keberadaan Laura dan Dina. Dia bertanya kepada bos dari Dina itu sendiri dengan mengaku sebagai pamannya yang sangat ingin bertemu dengan Dina karena ayahnya sedang sakit keras. Ini maaf sekali nih Pak, saya jadi harus hubungin Mbak. Sementara itu terjadi kembali perselisihan antara Dina dan Laura saat Dina mempertanyakan kenapa Laura masih menyimpan foto Laura dan ayahnya tersebut. Laura mengatakan bahwa dirinya masih menyayangi ayahnya tersebut, walaupun ibunya sangat membenci ayahnya itu. Di mana pada waktu itu, Dina memang tidak menceritakan perlakuan kasar yang sudah dilakukan oleh ayahnya kepada dirinya. Hal inilah yang membuat Laura merasa tidak terima karena ibunya terlalu membenci ayahnya tersebut. Mana aneh? Cuman karena Kamu denger ibu dulu ya. Semua orang suruhan bapakmu. ibu. Perselisihan antara Dina dan Laura beruntun tidak didengar langsung oleh Raka yang kebetulan ingin mampir mengajak Dina untuk ngopi bareng. Pada waktu itu antara Raka dan Dina pun terjadi obrolan yang lebih intens dan akrab. Pada waktu itu Dina pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang harus berpindah-pindah tempat akibat selalu diteror oleh suaminya bernama Gion tersebut. Bahkan dia pun harus menanggung akibat dia selalu dibenci oleh Laura karena menganggapnya sebagai orang yang selalu membenci ayah dari Laura tersebut. Dalam percakapan dua anak manusia yang sedang mencari kedamaian di tengah keresahan ini, Dina pun mengatakan dirinya seharusnya sudah bisa lebih tenang karena dirinya sudah meninggalkan patung antik kesayangan milik suaminya di rumah lamanya tersebut. Sebuah patung yang sedang dicari-cari oleh suaminya di mana dia akan mencarinya hingga kemanapun. Padahal dia tidak mengetahui bahwa patung tersebut sudah berada di rumah Raka yang sengaja diambil dari Laura. Setelah Dina pulang dari rumahnya dan mendengar kata patung yang sedang dicari-cari oleh suaminya tersebut, Raka pun penasaran dengan patung antik ini. Dia pun mencoba untuk mencari tahu dan membongkar isi di balik patung tersebut. Dan akhirnya dia pun menemukan kebenaran bahwa patung tersebut memang sangat bernilai karena berisi barang haram. Tadi iya, Pak.
Mimpi buruk akhirnya kembali muncul saat Dina menghubungi Pak Mulia, bosnya yang berada di Jakarta. Lewat Pak Mulia kemudian pun dia menerima informasi bahwa ada seseorang yang sedang mencari dirinya yang mengaku keluarga dekat. Dina pun menyadari bahwa orang tersebut adalah Gion, suami dan ayah dari Laura. Singkat cerita, Laura dan Dina pun bergegas untuk meninggalkan rumah tersebut agar bisa menghindari dari kejaran suaminya tersebut. Singkat cerita, mereka pergi ke rumah Raka untuk mencari pertolongan. Sayangnya Raka tidak di rumah pada malam itu. Dina pun mencoba untuk meninggalkan rumah Raka. Namun sekali lagi Laura melarangnya karena di dalam rumah Raka terdapat patung yang selama ini Laura sembunyikan di rumah ini. Singkat cerita, mereka pun memaksa masuk ke dalam rumah Raka dan mengambil patung tersebut. Laura dan Dina pun bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan vilanya tersebut. Namun sialnya mobil tersebut tidak bisa jalan alias mogok. Dengan penuh rasa kepanikan, Laura mencoba untuk menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa mereka harus bisa pergi dari sini, namun tidak sekarang. Biar bawa ya, periksa mobilnya dan besok subuh kita berangkat. Dan pada akhirnya Dina pun menuruti saran dari anaknya tersebut untuk kembali ke dalam rumah dan menenangkan diri sambil memikirkan cara terbaik agar bisa pergi dari villa tersebut keesokan harinya. Nanti ada pom bensin di utara. Dan benar saja, Raka pada malam itu sedang tidak berada di dalam rumah. Pada waktu itu juga secara tidak sengaja Raka bertemu dengan laki-laki yang sedang marah-marah kepada penjaga warung. Rupanya laki-laki yang marah-marah tersebut tidak lain adalah Gion, suami dari Dina yang sedang mencari alamat mereka yang tidak jauh dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya pada malam itu Gion pun berhasil menemukan keberadaan villa yang selama ini ditempati oleh istri dan anaknya tersebut. Dia pun berhasil dengan mudah menaklukkan Pak Wayan, penjaga villa yang sudah sangat tua tersebut. Dengan langkahnya yang santai, Gion pun memasuki rumah milik Dina dan melihat anaknya yang sedang tertidur lelap. Pada waktu itu dia berhasil menemukan istrinya. Istrinya mencoba melawan, namun kekuatannya tidak cukup untuk menaklukkan seorang Gion yang sangat ingin mencarinya. Dengan nada dan gerakan penuh paksaan dan senyuman psikopat ala Gion, dia pun memaksa istrinya untuk memasak masakan kesukaan Gion selama ini. Dengan nada paksaan ini juga, Dina tidak bisa berbuat apa-apa atau menghindar dari Gion. Sebaliknya, Gion yang sudah sangat dendam memukul Dina sampai pingsan. Lagi kesini. Gion tidak hanya menyiksanya secara fisik, Gion juga bahkan hampir saja memperkosa Dina yang selama ini dia tidak sentuh. Beruntung pada waktu itu Laura terbangun dari tidurnya dan menyaksikan kelakuan bejat bapaknya tersebut. Singkat cerita, Laura pun marah kepada bapaknya tersebut dan hendak memukulnya. Pada waktu bersamaan, Raka pun datang di waktu yang tepat dan menghajar Gion seketika. Perkelahian di antara keduanya pun terjadi. Pada waktu itu dengan mudahnya juga Raka berhasil menaklukkan Gion hingga terjatuh pingsan. Om Raka, tolong. Setelah berhasil menaklukkan Gion yang pingsan, Raka pun mencoba untuk menolong Dina. Di saat dia sedang menolong Dina, siapa sangka Gion bangkit kembali. Dengan sisa-sisa tenaganya dia mencoba untuk kembali menghajar Raka. Perkelahian dua orang ini pun kembali terjadi. Namun sayang sekali dalam perkelahian tersebut, rupanya Gion terpeleset oleh sebuah kayu yang dia pegang, hingga akhirnya Gion pun terjatuh dan tewas seketika. Dengan tewasnya Gion pada malam itu berarti mengakhiri ancaman dan teror yang selama ini mengancam kehidupan Dina dan Laura, sehingga mereka harus hidup secara berpindah-pindah. Dan inilah akhir cerita dari film Paranoia ini pun, dimana akhirnya Dina dan Laura bisa terbebas dari teror Gion. Tidak hanya itu, mereka bisa memulai kehidupan yang lebih baru. Karena selesainya film Paranoia ini pun, maka selesai konten review saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton konten saya ini, dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya.